Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lam wa la alamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ya. Kenikmatan yaitu belajar. Maka kenikmatan ini kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Banyak teman-teman kita di luar sana yang mereka diberikan kesempatan oleh Allah, waktu muda, usia muda, ya, kesehatan, tapi tidak dipergunakan untuk belajar ilmu agama. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sang pengarang Maulid Simtud Durar, bahwasanya sesuatu yang paling menyenangkan kepada hati baginda Nabi besar Muhammad SAW pada zaman ini, zaman beliau ketika ngomong jelas tentunya ya, ialah belajar ilmu agama dan berdakwah. Itu adalah hal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan santri-santrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan belajar tentang babul i'rab ya. Istilahnya kita flashback lah, kita review kembali apa itu i'rab, kemudian ada pembagian apa saja, kemudian contohnya bagaimana. Kalian siapkan buku tulis, pulpen ya, dan yang tak kalah pentingnya bagi kalian yang membawa kitab gramatika, kalian buka kitabnya hanya untuk flashback ya. Jadi yang Ustadz terangkan materi malam hari ini adalah materi yang berkaitan dengan i'rab. Yang pertama, apa itu i'rab? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bersabda, A'ribul Qur'ana. I'rab billah Al-Qur'an. Maksudnya i'rab billah Al-Qur'an itu bacalah Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, difahami i'rabnya, gramatikanya, sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkannya. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, i'rab sendiri adalah perubahan akhir kalimat karena berubahnya amil-amil yang masuk kepada kalimat tersebut, baik amil itu secara lafadz, artinya lafadz maksudnya adalah amil yang kelihatan, ataupun secara makna. Jadi ada amil lafzi, ada amil maknawi. Sekarang contohnya gampangnya seperti ini. Amil lafadz, amil dia itu yang menyebabkan kalimat ini dibaca kasroh atau dibaca jer. Contoh, marartu bi Zaidin. Ustaz katakan marartu bi Zaidin. Zaidin itu majrur ya. Dia dibaca majrur atau harokatnya kasroh ya. Kemudian pertanyaannya, yang bikin dia majrur apa? Yang bikin dia majrur apa? Huruf ba atau huruf jar. Nah, huruf jar itu kelihatan oleh mata enggak? Kelihatan oleh mata. Itulah yang disebut amil lafzi. Dia kelihatan oleh mata dan dia disebutkan oleh lisan.
Fahim tuh? Bisa difahami ya. Oke. Sekarang amil maknawi. Amil maknawi itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda. Tapi dia itu harokatnya bisa berubah-berubah. Amil maknawi. Lah, amil maknawi contoh seperti apa Ustaz? Amil maknawi itu contohnya tidak banyak, hanya beberapa saja. Karena yang paling banyak adalah amil lafzi. Faham? Amil lafzi. Ustaz ulangi lagi, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena disebabkan berbedanya amil-amil yang masuk, baik amil yang masuk itu amil lafaz ataupun amil makna. Bisa dilanjut ya. Kita beda pembahasan. Catat. Pembagian i'rab ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, ya. Kemudian yang keempat jazm. Kalau Ustaz menyebutkan rafa, kalian harus berpunya pikiran di pikiran kalian yaitu harokat dhamma. Oke. Kalau Ustaz menyebutkan nasab, maka yang di pikiran kalian harus harokat apa? Fathah. Paham tuh? Kalau Ustaz menyebutkan khafat atau jar, maka yang ada di pikiran kalian harus harokat apa? Kasroh. Dan kalau Ustaz menyebutkan jazm, maka yang di pikiran kalian harus tertanam harokat sukun. Rafa masuk kepada apa saja, nasab kepada apa saja, khafat apa saja, jazm apa saja. Kita jelaskan setelah ini, oke? Yang pertama tentang fi'il. Fi'il itu bisa memiliki i'rab rafa. Yang pertama. Yang kedua i'rab nasab. Dan yang ketiga i'rab jazm. Khafat mana Ustaz? Khafat tidak ada. Tidak ada ceritanya fi'il itu berharokat kasroh. Tidak ada ceritanya fi'il itu berharokat kasroh, baik dia itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', bahkan fi'il amr. Tidak ada. Kalau enggak dhammah, ya fathah. Kalau enggak fathah, ya sukun. Contohnya dhammah, yadribu zaidun, yadribu, ya dot ro ba, yadribu ada dhammahnya ya. Zaidun. Lah yang membuat yadribu ini berharokat dhammah di akhirnya adalah amil. Lah ini yang disebut amil maknawi. Enggak ada lafadz yang kelihatan di situ, tapi dia dibaca bu, yadribu. Maka amilnya itu adalah amil maknawi, nggak kelihatan. Fahim tuh? Ya, mudah-mudahan paham semuanya ya. Yadribu zaidun. Ini dhammah. Yadribu itu fi'il, kata kerja, artinya sedang memukul siapa? Zaidun, si Zaid. Fahim tuh? Ya. Kemudian fi'il itu juga memiliki i'rab nasab. Tadi Ustaz mengatakan kalau Ustaz sebut nasab, di pikiran kalian harus ada apa? Di dalam pikiran kalian ini harus ada tersirat harokat fathah. Betul? Fathah, nasab o fathah, rafa o dhammah, jazm o sukun. Betul ya? Contohnya bagaimana Ustaz? Kita pakai yadribu zaidun aja, tapi yadribunya diganti fathah. Kapan yadribu diganti fathah jadi yadriba? Manakala fi'il mudhari atau yadribu tadi itu kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Apa saja? Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari di antaranya an yadriba,
an, alif, nun masuk kepada yadribu. Jadi harokat dhammahnya yadribu dibuang, diganti fathah karena kemasukan an, maka dibaca an yadriba Zaidun. Dan secara makna atau tarjamah pun berubah. Kalau yadribu Zaidun, sedang memukul siapa? Zaid. Nah, jika kalau an yadriba Zaidun, maknanya beda. Bagaimana Ustaz maknanya? An yadriba Zaidun, an hendaknya, yadriba memukul, hendaknya memukul siapa? Zaid. Jadi ada anjuran. Di si Zaid ini hendaknya mukul gitu. Bahasa Arabnya an yadriba Zaidun. Faham? Contoh saya tambah lagi. Kita ambil yajlisu. Kata yajlisu. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Ijlis la tajlis. Majlasun majlasun majlasun. Ini kalau di sorof yang saya baca barusan itu tasrifan atau al-amsilatu tasrifiyah daripada wazan fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Jadi imbang antara kata kunci dengan kata umum. Kata kunci fa'ala yaf'ilu, kata umum jalasa yajlisu atau daraba yadribu. Yajlisu Zaidun fil masjidi. Si Zaid sedang duduk di masjid. Beda dengan an yajlisa Zaidun fil masjidi. An yajlisa hendaknya duduk siapa? Zaid fil masjidi, di dalam masjid. Dari konotasi bunyi suara itu sudah beda. Oh, yang pertama tadi kalau yajlisu Zaidun itu orang cerita gitu. Ada orang nih cerita bahwasanya si Zaid itu sedang duduk di masjid. Nah, kalau yang kedua adalah orang itu merintah si Zaid, tapi perintahnya tidak secara di depan mata gitu. Tapi perintahnya secara di belakang orangnya. Kayak kita ngomong gini. Terus si Zaid bilang harusnya dia duduk sekarang di masjid. Terus si Zaid bilang hendaknya dia itu mukul. Jadi kayak ada semacam perintah gitu. Cuma perintahnya itu nggak langsung di depan sang mukhatab atau orang yang diajak bicara, akan tapi perintahnya itu tertuju pada orang yang tidak ada di depannya, alias ghaib. Orangnya di sana. Ya, paham tuh? Nah, kemudian satu lagi, fi'il, af'al atau fi'il itu memiliki i'rab. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga apa? Tadi jazm. Dari yadribu menjadi an yadriba. Sekarang menjadi jazm. Jazm itu kalau Ustaz katakan tadi, jika Ustaz menyebutkan kalimat jazm, maka di otakmu harus tertanam lengket harokat sukun. Kita ambil contoh yadribu tadi. Kita kupas lah istilahnya ya. Yadribu itu kalau nggak ada amil nasab atau amil jazm, maka yadribu itu berharokat dhammah di akhirnya. Yadribu. Mana akhirnya? Huruf ba itu akhirnya. Akhir dari kalimat yadribu itu huruf ba. Dan huruf ba itu di kalimat yadribu harokatnya apa? Dhammah. Faham? An yadriba.
huruf terakhir ba. Sekali lagi, huruf yang terakhir yang disebut tadi apa? Ba. Dan huruf ba itu harokatnya apa? Harokatnya fathah. Maka dia amil nasab. Istilahnya amil nasab. Fahim tuh? Paham apa enggak ini? Nanti wajib, jadi kalian harus nyimak lagi. Kemudian kalian kalau enggak mampu ingatannya, harus kalian catat keterangan Ustaz. Kemudian kalian harus membuat pesan suara atau lewat WA, langsung ditekan, direkam, dijelaskan begini. Penjelasannya tidak perlu, tidak harus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Penjelasannya adalah durasinya minimal 5 menit. Kayak kalian kultum. Boleh kalian silahkan melihat kitab. Ya, silahkan melihat kitab atau melihat catatan kalian materi Ustadz malam ini. Boleh, tidak apa-apa, silahkan. Jadi kayak anggap aja kalian itu sedang ngajar orang. Nahwu. Ya mudah-mudahan dengan metode ini kalian bisa cepat paham tentang ilmu nahwu. Ya. Ustadz lanjut. Itu tentang i'rabnya fi'il. Sekarang sudah kita belajar i'rabnya fi'il, kita berpindah kepada i'rabnya isim. Ya. I'rabnya isim. Isim memiliki i'rab apa saja? Yang pertama, isim memiliki i'rab rafa. Yang kedua, isim memiliki i'rab nasab, dan yang ketiga, isim memiliki i'rab khafat atau jar. Jazm mana Ustaz? Jazm tidak berlaku untuk isim. Fahimtum? Nah, jazm tidak berlaku pada isim. Nggak ada isim itu berharokat sukun, nggak ada. Kalau nggak dhamma ya fathah, kalau nggak fathah ya kasrah. Fahimtum? Nah, sekarang contoh isim yang memiliki i'rab rafa, atau Ustaz ulangi, Ustaz ingat lagi bahwasanya kalau Ustaz menyebutkan rafa, maka di otak kalian harus tertanam harokat apa? Harokat dom. Kalau Ustaz menyebutkan nasab, maka di otak kalian harus teringat yang namanya harokat apa? Harokat kasrah. Baik. Kalau Ustaz menyebutkan i'rab jar atau khafat sama jar itu sama. Khafat ya jar ya khafat. Kalau Ustaz menyebutkan istilah khafat atau jar, maka di otak kalian harus terlintas harokat kasrah. Fahimtum? Sekarang gini, contoh Zaidun qaimun. Zaidun, dalnya itu harokatnya apa coba? Dhamma ya, dhamma. Zaidun. Zaidun ini isim atau bukan? Isim mufrad, karena dia nama dari seorang laki-laki. Isim itu adalah kata benda atau kata atau nama dari segala jenis benda mati, benda hidup, nama hewan, nama orang, nama sifat, nama barang, nama alat, dan yang lain-lain. Itu istilah kategorinya, definisinya isim yaitu. Fahimtum? Jadi contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ya. Zaidun qaimun.
Zaidun itu isim, dia dibaca rofa, tanda rofanya dhammah, ya kan? Kenapa dia rofa? Karena ada amil. Amilnya nggak kelihatan, alias amil maknawi. Itu. Kemudian nasab. Contohnya adalah inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Inna sesungguhnya Zaidun si Zaid Zaidan si Zaid qaimun. Pertanyaannya, kenapa kok Zaidan itu nasab? Karena dia ada amil. Amil apa? Amil lafzi. Maksudnya lafzi itu apa? Maksudnya lafzi itu amilnya itu kelihatan oleh mata dan bisa ada bunyinya alias disebutkan oleh lisan. Faham tom? Inna itu tadi berarti amilnya si apa? Amil yang menyebabkan si Zaid dari asalnya Zaidun menjadi Zaidan gara-gara amil nasab. Mana amil nasabnya? Inna. Inna. Paham tuh? Kemudian isim memiliki i'rab jar atau khafat. Contohnya apa? Marartu, aku telah melewati, bi Zaidin, dengan Zaid. Tadi awalnya Zaidun. Kemasukan inna jadi inna Zaidan. Innanya dihapus, kemasukan bi, marartu bi Zaidin. Ba kasra bi itu menjadi Zaidin kasra. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jadi kalimat Zaid itu isim itu bisa berubah-ubah harokat akhirnya karena amil. Karena amil. Faham tuh? Amil. Amil apa dia? Oh, amil lafzi. Amil yang bagaimana dia? Oh, dia amil yang merofakkan isim atau merofakkan fi'il. Maka isim atau fi'il harus dibaca roh. Amil apa dia? Amil nasab. Maka kalimat yang kemasukan amil tersebut atau huruf tersebut dibaca nasab. Paham? Ini sekelumit tentang i'rab, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, istilah i'rab, istilah dhamma, istilah amil lafzi, amil ma'nawi. Kamu harus bisa merangkum dan menjelaskan, sekaligus itu juga menjadi tugas kalian, ya, buat kalian semuanya yang di rumah. Jadi kalian tidak usah nulis, kalian hanya kalian hanya menonton video ini, kemudian kalian menyimpulkan dengan lewat rekaman, dan kalian hanya tinggal kirim itu kepada Ustadz, karena itu adalah tanda kehadiran kalian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.